Berarti Google Tuhan itu bisa disinyalir menjadi konsep kemajuan berimajinasi bangsa kita. Dengan adanya konsep Google Tuhan itu juga bisa mewakili tentang konsep kelestarian alam. Berarti kita terbukti memiliki kecerdasan tentang kekayaan niskal, kekayaan tentang dunia magis atau gaib. Dan itu juga disinyalir leluhur kita itu memiliki kemampuan untuk bisa ngomong-ngomong, untuk bisa menanggapi situasi. Kenapa kok ada Google Tuhan? Satu, ketika Majapahit mulai lengser, mungkin praduga saya itu karena apa? Mungkin Kanjeng Sunan Kalijogo, ini kaliber Kanjeng Sunan itu tahu ketika Google Tuhan ini tidak dilakukan, ini akan memberatkan para pelaku spiritualis. Karena waktu itu sekolah-sekolah kasogatan, sekolah-sekolah tentang pencerahan, kadewa guruan, kearsian itu sudah tidak ada. Akhirnya peninggalan-peninggalan sekolah itu diwujudkan dalam bentuk punden. Nah, punden ini sebenarnya difungsikan sebagai sekolah kadewa guruan atau pawiatan zaman dulu. Tapi karena sudah fungsinya hilang, intelektualitas kita sudah mulai berkurang, maka dibuatkan konsep untuk mengajarkan sesuatu agar tetap sinergi dan selaras dengan alam. Berarti Google Tuhan itu bisa disinyalir menjadi konsep kemajuan berimajinasi bangsa kita. Dengan adanya konsep Google Tuhan, itu juga bisa mewakili tentang konsep kelestarian alam. Jenengan gak diomongin mata air kan nek sing nunggu lho ya, aku mbok isingi, mbok isa-isa, mbok kora-kora, kamu kencingi, kamu rusak alam itu sendiri. Makanya didendeni dengan adanya itu. Dan memang orang Jawa sendiri itu menurut saya sangat luar biasa, karena tidak pernah menganggap benda di luar dirinya itu adalah benda, tapi dianggap sebagai keluarga. Makanya kalian sudah dijenengi kiai sing kelak, cagak rumah ya dinamai, apapun dinamai, dianggap bahwa itu adalah guru, ada keluarga. Jadi tidak pernah merasa terpisah dari apapun saja di luar dirinya. Itu bukan memuja benda, tapi itu konsep untuk bisa nyambung rasa. Dia tidak pernah terpisah dengan prinsip ketuhanan itu sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Manunggal. Manunggal itu universalitas, kita tidak bisa terpisah. Anda merasa terpisah dari kotoran anjing dan debu di luar diri Anda saja, itu sudah miss. Karena sejatinya yang ada di seluruh diri Anda itu adalah partikelnya sama, berada di dalam diri Anda. Anda terkandung di dalam batu-batu itu, Anda terkandung di dalam tumbuhan. Maka itu dijadikan konsep pelestarian alam. Karena leluhur tahu, kok nek gak dibikin seperti ini, karena ahli penulis kitab dan penerjemah kakawin pada waktu itu sudah mulai punah dan rapuh. Karena penulisnya hanya ada penulis amatiran. Akhirnya lahirlah serat-serat Tanah Jawi, Darmo Gandul. Itu kan serat-serat swasta ini berarti. Serat-serat penulisnya tidak terlegitimasi, tidak mengalami pelatihan khusus yang matang seperti zaman Majapahit ke belakang. Akhirnya nulis kitab itu berdasarkan euforia perasaan dan ketika melihat situasi kekacauan di waktu itu. Akhirnya seperti serat Darmo Gandul, serat Centini atau seratnya Babat Tanah Jawi ini nek disimak itu jelas itu euforia dan personifikasi, aura-auran. Dan mohon maaf bagi para siapapun yang meyakini, kalau keyakinan itu hak Anda pribadi, tapi kalau literatur memang kita harus mengurai. Maka diwedar, dibabar, diwiwiri satu-satu dulu. Maka seperti keadaan Brawijaya dan Sabdo Palon, itu cuma penggambaran situasi itu. Saking sedihnya di saat itu, jelas-jelas digambarkan situasinya pedih karena terjadi ekspansi dari kerajaan berikutnya ya, yang dipimpin oleh Sultan Trenggono dan lain sebagainya sampai abad sekarang. Maka kitab itu menjelaskan Brawijaya itu adalah harapan agar kita bisa kembali kepada peradaban sebelumnya yang di waktu itu mungkin lebih baik dan presisi dan sehat dan lebih cerdas secara kekayaan intelektualnya. Tapi Sabdo Palon adalah wujud dendam, makanya Titanono kan gitu kan, zaman ini itu kan dendam, ekspresi dendam pada waktu itu. Juga membangun semangat dari orang-orang yang sudah terjatuh down. Karena ya memang dinamika berganti pergeserannya. Di era-era ini kita sudah kehilangan seorang empu yang ampuh, resi yang ampuh dan lain sebagainya.
Akhirnya cara satu-satunya adalah menanamkan ilmu itu secara turun-temurun atau gugon-tuhon, yang mungkin pada waktu itu terjadi monopoli kekuasaan. Wong sing duwe ilmu itu ilmu ini dideliknya hanya untuk keluarga keraton, tidak boleh diwedarkan sembarangan. Bagi saya mungkin pada waktu itu mewedarkan ilmu spiritual makrifat itu sembunyi-sembunyi, itu berkaitan dengan konstelasi politik sebenarnya yang sangat pelik di waktu itu. Makanya sekelas Siti Jenar saja kan tetap dihukum mati. Ya itu sudah bentuk corak kekuasaan dan bukti bahwa terjadinya degradasi kesadaran dari fase perubahan itu. Nah mungkin sekarang ada Gugondo dan Punden, ya sudah, Punden itu warisan peradaban sebelumnya yang akhirnya dilanjutkan peradaban berikutnya. Berarti tergantung kita mau diapakan si Punden itu. Nek Punden itu mbok njaluk togel, mbok njaluk jabatan dan sebagainya, dia ya akan sesuai itu memori yang Anda akses. Tapi ketika Punden itu Anda anggap sebagai tempat untuk kesucian, wingit itu artinya suci, bukan angker. Nah angker itu aeng atau sangar. Tanah itu menjadi angker karena Anda setiap hari mengirim sugesti negatif. Lemah sing seharusnya netral mbok jaluk itu togel, ya ciloko, kamu menyebarkan energi negatif, kamu menginisiasikan energi negatif. Akhirnya dipercaya tempat itu untuk pesugihan. Itu impuls yang setiap hari kita tanamkan ke sana. Dan iso diruat ke tempat-tempat seperti itu ya wes jumeneng saja, tidak usah hanya ada atensi macam-macam. Gitu ya kira-kira Pak. Oke, kira-kira kita bisa melanjutkan lagi. Ya, ini kita nyicil untuk kembali mengakses sesuatu yang pernah ada. Kira-kira begitu. Ya, di sisi lain kita juga harus mulai berpikir terbuka, objektif. Saya sudah bilang, apapun yang ada di dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa pasti. Maka selalu berpikir terbuka, maka selalu legowo sediakan posisi diri Anda. Taruh dalam kondisi selalu dalam ketidaktahuan, kasih jeda ketidaktahuan. Letakkan sesuatu kepada yang tidak kita tahu agar Anda nanti diberi pengetahuan. Tapi kalau Anda sudah rumongso ngerti, merasa tahu, di situ Anda terhenti. Karena Anda disabotase oleh mental rendahan. Mental rendahan itu apa? Adigang, adigung, adiguno. Karena merasa harus ngerti. Uang ini merasa harus ngerti, dia malah tidak akan bertambah, tidak akan bertumbuh. Karena dia dekat dengan namanya kelalaian. Medan sombong itu membawa kita kepada kelalaian. Maka selalu eling lan waspodo. Eling terhadap siapa? Diri kita. Waspodo terhadap siapa? Serangan hawa nafsu kita sendiri yang digerakkan oleh pikiran dan perasaan kita. Kira-kira gitu. Ora usah nunggu ning jaba sing nyerang Anda. Anda bisa mengalami kejatuhan itu karena Anda sendiri sudah tidak tenang dari dalam. Majapahit mengalami kelengseran itu karena mungkin sudah tidak tenang di dalamnya, sudah terjadi kepelikan. Akhirnya mesti dirongrong dari sesuatu di luar dirinya. Sama kepada tubuh kita. Kalau kita sendiri sudah tidak ayem tentrem, tidak tenang, ya otomatis kita akan dirongrong oleh sesuatu di luar diri kita. Pengerongrongan yang terjadi itu mewujudkan peperangan dan penindasan. Itu bukti ekspresi energi yang tidak seimbang di dalam tatanan semesta. Pasti melahirkan itu rasionalitas banget, itu kasunyatan. Pinter-pinter ngotot. Nah makanya orang Jawa tidak pernah belajar mencari gak golek musuh. Dia belajar untuk meningkatkan taraf frekuensi kesadaran dia, spiritual dia. Karena dengan kita meningkatkan taraf frekuensi kesadaran kita, sesuatu di luar diri kita akan mengikuti apa yang kita pantulkan. Jadi orang musuh. Anda itu bisa kena virus karena diri Anda sudah lemah antibodinya. Tapi kalau Anda perkuat antibodi Anda, virus ya tidak akan ngapa-ngapa, masuk dalam diri kita cuma lewat aja. Tapi gara-gara di situ kok Anda malah mentalnya jatuh, kena ini, ya sudah antibodi Anda turun, virus ke situ. Kamu sendiri jadi diri sendiri malah nggak tenang, sudah sekalian tak hancurkan lagi. Itu hukum alami, natural banget. Kira-kira gitu. Nah sekarang kita nyicil karena pijakannya tidak ada, makanya wong Jawa ngomongnya kitab teles. Kitab teles yang akhirnya diwujudkan dalam kitab garing. Kitab garing itu hasil dari olah rasa. Dari teles nanti ditulis menjadi garing. Dan itu sebenarnya ya harus sinergi. Nah sekarang kita percaya karena kitab-kitab kita sudah benar-benar kececer dan kemampuan untuk menerjemahkan dan menulis kitab ini sudah mulai mengalami penurunan. Ya akhirnya mbah-mbah mungkin percaya bahwa tulisan itu masih ada di dalam kodifikasi DNA Anda sendiri. Atau spot-spot energi yang ada di sekeliling Anda. Mbuh disimpen nang uwit, mbuh disimpen karena ketika kita hidup, kita ini memiliki alat perekam. Perekamnya apa? Ya sudah, Anda punya pikiran, punya perasaan, punya rasa sejati tadi. Tapi ketika ini mati, rasa sejati itu hilang.
Tapi sesuatu yang direkam masih, apa itu? Elemen. Yo lemah, yo wet, yo srengenge, yo bulan itu masih ada. Jadi ketika Anda dilahirkan lagi, wujud Anda terbentuk lagi, Anda akan mengakses memori Anda lagi. Akhirnya ketika demek wet kok aku ngerasa ketemu iki, misalnya aku mendapatkan inspirasi ini, mungkin di dalam pohon itu sudah menyimpan kenangan ribuan tahun yang lalu yang tersimpan dan itu bisa Anda akses. Itu disebut tantu. Dan kemampuan leluhur kita itu mentantu tulisan itu di segala tempat. Yo neng getihmu, di dalam DNA-mu, di tanah, di pohon, di air, bahkan yang bulan. Makanya di dalam Siddhikara itu ada meditasi terhubung dengan Saraswati atau bulan itu mengakses memori bulan. Agar Anda mendapat kesadaran tentang pengetahuan. Maka Dewi Saraswati atau dari bulan dikaitkan dengan energi pengetahuan. Kira-kira begitu. Itu sharing dari saya. Silakan ada pertanyaan, Mas. Kalau ada pertanyaan. Jadi biar aktif. Gue tak wedare kayak mudeng tiba. Itu Mas Roy, belakang Mas Roy. Dengan ada, akankah kita kembali ke zaman Majapahit? Ya, tanya Pak pakai mic. Pertanyaannya kembali ke Belanda. Akankah kita kembali ke zaman Majapahit? Karena hidupnya Nabi Rosa itu mungkin kalau dimunculkan beberapa tahun yang lalu mungkin sudah dilarang ya, tapi sekarang ini sudah kayaknya sudah bebas dan bisa diakses oleh banyak orang. Nggih. Apakah kita kembali ke zaman Majapahit? Ngapain harus kembali? Majapahit sudah tersimpan saat ini, sekarang di dalam diri Anda sendiri. Ya tergantung Anda bisa mau menciptakan Majapahit lagi apa tidak. Tidak perlu kembali ke masa lalu. Kita cuma mengakses sesuatu yang sudah ada, ya di tanah ini. Kalau kembali ke zaman dulu ndak ono sampai numpak jaran, yo ora iso. Turonggone tetap enak mobil Mazda, Innova itu. Yang maksudnya itu kesadaran kita. Kita harus selalu memperbarui sesuatu di dalam jagat raya ini. Yang jelas arahkan lagi alam itu bekerja secara harmonis lagi. Arti kata kembali kepada Majapahit itu kembali kepada leluhur. Leluhur sudah tak kasih le itu kembali kepada yang maha luhur. Yang mengekspresikan kecerdasan, kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan sinergisitas. Kira-kira begitu. Arti spiritual itu di situ. Nggak perlu Anda kembali Majapahit. Saiki neng kene iki yo seneng Majapahit. Tinggal Anda mau membuka nggak untuk merepresentasikan itu. Nah kalau Anda setiap hari mengakses sesuatu yang bukan diri Anda, ya berarti Anda tidak mungkin kembali ke Majapahit. Wong Anda bukan Anda akhirnya menjadi apa? Anda menjadi apa yang dikatakan lingkungan Anda, orang-orang di sekeliling Anda. Kita ini kan hidup di dalam program jari ini tuh. Setiap hari kita tuh diprogram di alam bawah sadar itu karena mendengarkan apa yang dikatakan orang, termasuk saya ini. Ketika setiap hari Anda bongkar, bisa jadi Anda itu bukan Anda itu program wong tuane sampean, guru sekolah, lingkungan, masyarakat, itu terindoktrinasi di dalam diri kita. Dan ketika Anda tidak pernah mengenal dan meruat itu, Anda dibentuk dari itu. Akhirnya seringkali hidup yang kita jalan itu bukan diri kita. Mergo yang kita jalan itu adalah kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua kita. Jadi didik anak itu gak usah Anda tekan Pak. Anak itu punya ritme sendiri. Kita sendiri punya ritme sendiri. Kita punya originalitas kita sendiri. Tapi kita terkontaminasi dengan apa yang ditanamkan oleh lingkungan dan orang-orang di sekeliling kita. Makanya tak suruh mengenal jati diri, mengenal Anda yang orisinal. Bukan Anda yang jari nih. Maka dibongkar. Alam mental itu bongkar. Karena ternyata Anda itu ditulis oleh lingkungan Anda. Misalkan sudah sering tak bilang kan si Mas Roy ini, kalau kita melihat, wah dia, kita kasih predikat kerjaannya paling disiplin, cekatan, tepat, terengginas gitu kan misalnya, disiplin. Tapi dia mengalami fase degeneratif lebih cepat, mengalami struktur tulangnya semakin rapuh, tekanan darah semakin tinggi. Karena ternyata ketika kita simak, dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia menjadi bentukan dari lingkungan dan sekolahannya. Tapi manusia mengasih predikat DE keren, tapi ternyata dia itu menjadi bentukan dari orang tuanya, kebiasaan orang tuanya. Ya itu yang dimaksud leluhur yang belum sempurna. Karena programnya masih membentuk tingkah laku Anda. Nah sekarang itu lepaskan, karena bisa jadi itu bukan Anda. Cari tahu pola gerak ritme Anda yang paling natural dengan terhubung ke dalam, gitu kira-kiranya. Jadi nek didik anak aja dipeksa nih Pak. Itu idealitas kamu ketika menanamkan itu kepada anak. Mesake. Wong tuane wis mati bocah sik tidak merdeka.
karena terjebak dengan bayang-bayang itu. Nah, ini diarani trauma batin atau sawan. Kalau ini sudah ngeflek ke dalam diri kita, hidup kita dibentuk dari itu. Kira-kira gitu ya, kira-kira nih. Jadi mental block ini harus dibongkar. Maka di dalam meditasi itu kita melepas semuanya agar kita terinisiasi yang sesuai dengan diri kita. Karena kita memiliki cetak biru kita masing-masing, kita memiliki originalitas kita masing-masing. Kira-kira begitu. Dan nanti semakin dalam semakin dibongkar. Ada memori apa yang nempel di dalam diri kita. Nah, kenapa kita harus berbuat itu bergotong royong? Karena kita hidup ini sudah prinsip gotong royong. Nek nggak percaya ketika Anda merasa diri Anda itu berbeda dengan yang lain, Anda tidak membersihkan jagat Dewa Batara ini. Ketika nanti Anda meminjam ID card tubuh lagi, Anda ini nggak percaya mangan ya sok lemah. Lah nek kue menyumbang ke tanah itu menjadi batang energi orang bergentayangan, itu akan setiap hari terpupuk kepada satu orang, dua orang. Akhirnya Anda ikut membuat orang lain itu gak karu-karuan. Berarti kita sudah menyumbang sesuatu yang negatif. Maka kan ada memori atom, memori elemental, memori DNA, memori leluhur. Itu kita itu berarti nyengkuyung bareng-bareng. Tubuh Anda dan tubuh saya itu karena adanya gotong royong kehidupan. Wong nyatane padha-padha saka lemah, partikel ya padha. Lah nek iso ketika dikembalikan diri kita kepada alam itu partikelnya nek iso bersih. Karena suatu ketika Anda akan meminjam tubuh ini lagi, panca mahabhuta, angin, teja, tanah, itu nek dikembalikan secara kolektif menjadi reget, memori kolektif itu, ya kita ikut terkontaminasi. Akhirnya guru-guru kejatuhan itu karena ketika meminjam tubuh ini jagatnya wis reget. Akhirnya banyak guru-guru ketika softwarenya masuk kepada tubuh raga ini kejatuhan. Karena ternyata badan ini sudah dikotori oleh kehidupan sebelumnya. Nah sekarang ini pilihan kita, Anda mau menanamkan apa ke generasi berikutnya. Nah ketika generasi berikutnya tidak membersihkan jagat ini, ketika nanti lahir lagi Anda meminjam identitas tubuh material yang ada di alam kita, sudah kotor. Akhirnya dinamika tubuh Anda semakin pelik. Akhirnya ketika jiwa yang masuk ke dalam dirinya, dinamika kejatuhannya potensinya lebih besar daripada tidaknya. Sere turun neng bumi iki medun neng donya itu pengen meningkatkan taraf kesadaran, tapi ketika medun jagatnya wis reget, aduh cilaka itu. Akhirnya potensi kejatuhannya lebih tinggi. Nah sekarang ayo kita tantu, kita bangun lagi, kita mata ruka lagi, semua jagat ini kita bersihkan bareng-bareng. Dengan apa? Meningkatkan taraf kesadaran kita. Menaikkan energi yang destruktif menjadi konstruktif. Kita bangun lagi evolusi jagat. Toh nanti kalau kita turun dilahirkan ke sini kita masih meminjam partikel-partikel yang ada di alam ini kok. Nah isa alam partikelnya itu kalau bisa fasilitasnya ya harus bersih. Ibarat Anda memakai fasilitas ini ojo dirusak. Ayo melu diresiki. Karena nanti kita gunakan lagi untuk belajar. Termasuk bumi ini ojo dirusak. Jangan disumbang dengan energi-energi negatif. Karena panca mahabhuta yang membuat unsur tulang, unsur darah, unsur kulit, unsur daging itu akan dikembalikan ke tanah. Lah kalau tanah ini reget diisi oleh flek-flek sawan Anda yang tidak terbersihkan, Anda lahir ke sini semakin reget. Nah, ini apa yang harus Anda tanam kepada leluhur? Karena ternyata leluhur di sana itu tidak terpisah dengan kita nanti, masa depan generasi itu. Terus sampai ngomong, alah karma itu tidak bisa ditanggung oleh anak cucu kan gitu. Lah jare sapa lah getihmu ya ke situ darahmu. Kalau Anda tidak menikah untuk memutus rantai karma, Anda itu juga punya unsur tubuh yang sama, tanah, angin, air sama. Ketika kembalikan ke sana, angin balik neng angin, tanah kembali ke tanah. Ketika Anda kembalikan dengan kotor, ya Anda tetap tersiksa ke sana ya. Wong perangkat aja dengan pakai. Lah kecuali Anda tidak punya tubuh. Jadi ini prinsip gotong royong itu ternyata lintas dimensi. Itu sudah ditemukan kecerdasannya oleh leluhur kita. Prinsip membangun bersama. Nek Anda neng kono ngeburi merasa diri Anda terpisah, aku neng Kalimantan tak ngeburi batu bara, tapi omahku tak gawe sugih neng Jakarta. Jangan berpikir Anda bisa terpisah. Karena ketika Anda masih minum air dan makan dari tanah, Anda masih terkoneksi. Akhirnya si tanah itu akan memiliki kesadaran untuk menghantam Anda karena Anda sudah merurah alur. Tetap anaknya kena narkoba, bojone selingkuh, DE tergoda jabatan karena dikacau. Struktur yang dimasukkan ke dalam diri itu tidak selaras. Karena hasil memaksa, eksploitatif terhadap si tanah tadi. Makanya dulu ada tradisi
pesedekah ketika belum melakukan atau mengolah tanah, mengolah apa bertani itu ada ruwatan-ruwatan tertentu untuk menyelaraskan dan izin mempergunakan partikel yang ada di jagat raya ini. Karena partikel itu juga bagian dari diri kita. Makanya seharusnya kalau Anda bisa meresapi ketika tanah di sana dirusak, diri Anda pasti ada yang rusak. Lihat saja, tercermin di dalam diri manusia. Tanah digempuri, digerusi, semua terjadi. Akhirnya seiring itu terjadi gangguan di dalam diri kita. Gampang kena kanker, kena jantung, karena tanahnya podo, diubah-ubah. Ini tercermin di dalam diri kita. Karena kita tidak pernah terpisah dengan itu. Nah, kecuali sampai kuat, selawas urip gak makan, ya apa-apa. Tapi nyatanya kan kamu makan dari unsur tanah. Bahan-bahan material pembentuk semesta. Berarti Anda juga terkoneksi. Ketika di sana terjadi eksploitasi, pasti di diri Anda juga akan dapat imbasnya. Dan itulah sirkulasi. Kira-kira gitu. Gitu nggih? Jadi jangan mengidealitaskan Bali ning Majapahit itu terus sampai nganggo blangkong, numpak jaran ya ora. Itu software yang harus kita, kecerdasan yang kita akses, pencerahan yang kita akses. Bukan bentuk hasil dari Jawanya, tapi kan kalau Anda mengidealisasikan Bali ning Majapahit kan jenengan mesti membayangkan sing kaya biyen klambine padha biyen kan itu. Ya ora ngono kuwi. Esensi dan substansi yang kita ambil. Karena itu sudah ada memorinya di tanah ini yang kita duduk ini. Kira-kira begitu.